kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar tentang sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Nah, tentunya anak-anak tahu ya, nasi berasal dari padi dan beras berasal dari padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras, yang kita konsumsi setiap hari, yaitu nasi. Nah, dari bacaan tadi ada pertanyaan sebagai berikut anak-anak. Apa isi bacaan di atas? Bacaan di atas menceritakan tahap pertumbuhan tanaman padi. Pertanyaan kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pertanyaan ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Pertanyaan yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Yang terakhir, pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, ini adalah diagram yang harus kamu isi tentang makanan padi. Ini adalah contohnya. Pertama-tama, benih atau biji padi
dimasukkan ke dalam karung kuning dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Kemudian ditanam di lahan sementara. Biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Kemudian tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Itu tadi adalah contohnya perkembangan padi dari awal hingga panen. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu untuk mempertahankan padi agar tetap kalian bisa menikmatinya. Amati gambar berikut. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Nah, ini ada gambar di pantai, yang ini gambar pegunungan, dan yang ini gambar persawahan. Nah, kita membuat 5 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. 1. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Jelas, jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai adalah nelayan. 2. Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Karena di pantai banyak ikan, makanya orang di sekitarnya pada pergi menangkap ikan dan menjadi nelayan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Yang keempat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Pertanyaan yang terakhir, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, sekarang buatlah pertanyaan yang berbeda dengan pertanyaan yang saya buat tadi ya. Tulislah perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Dari lokasi ketinggian, perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah. Bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut. Dataran rendah secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 mdpl atau di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian di atas 200 mdpl di atas permukaan laut. 2. Dari lokasi dan lingkungan sekitar, dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai serta hilir sungai sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. 3. Dari sisi ekonomi dan sosial, ekonomi pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis komersil. Lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi mudah untuk dilakukan pada dataran rendah yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat sekitar.
4. Dari sisi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan karena memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. 5. Dari segi potensi pariwisata, lokasi dengan wilayah yang memiliki dataran rendah biasanya memiliki potensi pariwisata yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah. Selain itu, biasanya pada dataran rendah juga banyak dibangun lokasi wisata khusus seperti lokasi wisata taman bermain, tugu, dan juga berbagai macam taman buatan. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Itu tadi tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, kita akan melengkapi tabel seperti ini anak-anak. Jadi aspek yang kita teliti adalah ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, mata pencaharian, penduduk. Ciri-ciri pantai adalah berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alam yang ada di pantai adalah ikan, rumput laut, dan kerang. Manfaatnya untuk objek wisata. Mata pencarian penduduk pantai adalah nelayan dan petani tambak. Sekarang yang kedua adalah dataran tinggi. Ciri-cirinya ketinggiannya 500 meter DPAL. Sumber daya alam yang ada di dataran tinggi adalah tanaman sayuran dan buah-buahan. Manfaatnya untuk tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi adalah petani dan berkebun. Yang terakhir, dataran rendah. Ciri-cirinya ketinggiannya kurang dari 200 meter DPAL. Sumber daya alam yaitu hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencarian penduduk dataran rendah adalah petani, karyawan, dan buruh. Nah, itu tadi aspek dari pantai, dataran tinggi, dataran rendah yang terdiri dari ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduknya. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.